أهل النوادي المكرم ونخص بذكر الأساتذة والشيوخ خصوصا الأستاذ منير والأستاذ المكرم هداية السلام والأستاذ جمال وجميع الشيوخ والحاضرين والحاضرات متعنا الله تعالى بطول حياتهم وعمرهم ونفعنا بهم وأمددهم بأسرارهم ووعدهم من بركاتهم في الدارين آمين يا رب العالمين وجميع الحاضرين والحاضرات مسلمين والمسلمات رحمكم الله. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab mahakaryanya Ihya Ulumuddin, di kitab tersebut Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang dilahirkan tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, beliau membagi puasa menjadi 3. Dan saya rasa ini sudah sering disampaikan oleh para duat, oleh para khutbah, yaitu beliau mengatakan ada puasa namanya Siyamul Awam, Siyamul Khawas, Siyamul Khawasil Khawas. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, ada puasanya orang khusus di kalangan orang khusus. Nah, ini teori ternyata dikembangkan lagi oleh salah satu murid dari Imam Al-Ghazali yang bernama Al-Ghadi Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki, atau terkenal dengan sebutan Ibnul Arabi Al-Maliki. Ini berbeda dengan Ibnul Arabi ulama tokoh sufi ya. Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar, itu berbeda. Beliau lahir pada tahun 468 Hijriah, wafat 543 Hijriah. Beliau kembangkan teori atau klasifikasi dari sang guru Al-Imam Al-Ghazali yang mengatakan puasa ada 3 jenis. Beliau kembangkan menjadi 4 jenis puasa. Dan ini dinukilkan oleh Al-Mutafanninu Al-Muhaddis Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari dalam kitabnya Ghayatul Ihsan fi Fadli Syahri Ramadan, yang membahas tentang masalah Ramadan. Beliau katakan, naqal an ba'di zuhad, dikutip dari sebagian ucapan para zuhad, orang-orang yang zuhud. Puasa pertama beliau sebutkan Siyamul Awam wa huwa shaumu 'anil akli wasyurbi wal jima'. Puasa orang awam adalah tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan biologis dengan istrinya di saat berpuasa. Itu disebut puasa awam. Atau nama lainnya Siyamus Syariah, puasa syariat. Atau nama lainnya Siyamul Islam, puasa Islam. Hanya sebatas hukum fikih di dalam pelaksanaan puasanya. Dan ini juga alhamdulillah sudah baik kalau kita ke taraf tersebut. Yang tidak baik tidak puasa. Yang ini sudah puasa alhamdulillah. Tapi kita harus naik ke level kedua, yaitu Siyamul Khawasil Awam, puasa orang khusus di kalangan orang awam. Wa huwa hadza ma'ajtinabil muharramati min qaulin aw fi'lin. Nah, puasa khusus di kalangan orang awam ini selain tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan biologis dengan istrinya di saat berpuasa, dia tambah lagi levelnya. Semua maksiat dia tinggalkan, baik dari maksiat bil lisan atau bil fi'l, dengan lisan ataupun perbuatan.
Naik lagi ke level 3, disebut dengan siyamul khawas, puasa orang-orang khusus. Selain tidak makan, tidak minum, dan tidak bermaksiat, dia tingkatkan lagi, yaitu wa huwa shaumu an ghairi dzikrillah wa ibadatih. Ketika sedang berpuasa, dia sibukkan dengan menyebut nama Allah, mengingat Allah, membaca kalamullah. Dia sibuk dengan zikir, dia sibuk dengan ibadah sepanjang dia berpuasa. Nah, ini level yang ketiga. Level yang keempat disebut tadi, kalau level kedua siyamul tariqah, puasa tarekat, atau siyamul iman. Level ketiga disebut siyamul hakikah atau hakikat, atau disebut siyamul ihsan. Level keempat ini yang puncak tertinggi, yaitu siyamul khawasil khawas, puasa orang khusus di kalangan orang khusus. Puasanya bukan hanya tidak makan, tidak minum, ataupun meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah, ataupun mengingat Allah, beribadah, tapi dia sudah masuk ke level tertinggi, yaitu seluruh tujuan al-maqsud wal murad fi hayatihi Allah. Tujuan ia hidup, dia gunakan puasanya seumur hidup. Bagaimana puasa seumur hidupnya? La iftar ila yaumil qiyamah. Dia tidak akan berbuka sampai hari kiamat, yaitu tidak akan bermaksiat seumur hidup, akan taat seumur hidup sampai meninggal dunia. Ini level puasa tertinggi. Jadi bukan hanya sebulan sekali, bukan hanya 12 bulan, 1 bulan saja dia taat, tapi seumur hidup. Maka dia sudah mencapai siyamul khawasil khawas. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir tahun 736 Hijriah, wafat 795 Hijriah, di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau mengutip salah satu nasihat dari seorang ulama yang saleh bernama Al-Imam Daud At-Ta'i. Beliau mengatakan, sum 'anid dunya waj'al fitrakal mautah. Puasalah kalian dari dunia ini dan buka puasanya nanti setelah meninggal dunia. Ini yang dilakukan oleh para kalangan solihin. Mereka sudah mencapai level yang sangat tinggi dan tertulis di dalam kitab-kitab syiar, di dalam kitab-kitab tarajum, di dalam kitab-kitab managib sepupu Rasul Sayyidina Ja'far At-Tayyar ibn Abi Thalib, saudara kandungnya Amirul Mukminin Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Dalam satu peperangan, Ghazwatul Mu'tah, beliau berperang menghadapi bangsa Romawi di cuaca yang sangat panas, dalam keadaan berpuasa, sedang jihad fisabilillah. Selesai peperangan, ternyata beliau mengalami banyak luka di tubuhnya. Bahkan Ibnu Umar pernah menghitung luka yang ada di tubuhnya Sayyidina Ja'far At-Tayyar ketika jihad fisabilillah di Ghazwatul Mu'tah, 90 ta'natan. Ada 90 tusukan. Seluruhnya bagian depan, tidak ada yang ada bagian belakang. Artinya tidak mundur beliau dalam peperangan tersebut. Bahkan dikatakan kedua tangan beliau terputus. Allah ganti dengan 2 sayap di surga, yatiru fil jannati haitsu syaa. Nanti dia terbang dengan sayapnya itu di surga kemanapun dia inginkan. Di saat sekarat, para sahabat memeriksa, mungkin ada yang masih hidup. Ternyata ditemukan Sayyidina Ja'far At-Tayyar masih hidup dalam keadaan kritis. Kemudian diambilkan air. Wahai Ja'far, minum ini air. Apa kata Sayyidina Ja'far? Inni shaim. Saya sedang berpuasa. Engkau lagi sekarat. Kata orang yang membawakan air. Bisa engkau qadha di puasa yang berikutnya? Ia katakan, la. Ashtahi an uftira fil jannah.
Saya ingin nanti saya buka puasa di surga saja. Akhirnya meninggal dunia. Nah, ini sudah sampai level siyamul khawasil khawas. Puasanya orang yang khusus. Dan masuk ke dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 wafat 256 Hijriah di dalam sahihnya, di mana Rasul bersabda, kullu amali ibni Adam lah illa siyam fa innahu li wa ana azibih. Semua amalan anak Adam untuknya kecuali puasa. Itu untukku, kata Allah Ta'ala, dan aku yang akan balas. Apa makna daripada hadis ini? Ternyata ulama bernama Syekh Abu Bakar At-Taliqani dalam kitabnya Hazairul Quds mengatakan, para ulama ketika menjelaskan hadis tersebut itu kurang lebih mendapatkan 50 takwilan lebih. 50 takwilan. Di antaranya salah satunya, makna puasa untukku adalah hadhil ibadah la riya'a fi. Satu-satunya ibadah yang potensi rianya sangat minim. Pamer amalnya paling sedikit tuh ibadah puasa. Karena tidak ada yang tahu seseorang itu melaksanakan ibadah puasa. Berbeda dengan amal yang lain. Amal yang lain seperti sholat, kita sholat berjamaah, orang bisa lihat kita sedang melakukan sholat. Zakat, orang bisa lihat kita memberikan uang. Bahkan yang terima juga tahu siapa yang memberikan zakat kepada kita. Dan sedekah. Melaksanakan umroh, dilihat. Karena ibadah fisik. Haji juga demikian. Berbeda dengan puasa. Tidak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lakukan dengan kesadaran sendiri. Ya. Bisa saja kita diam-diam di kamar minum. Bisa. Tapi level orang awam sekalipun, dia ketika melakukan ibadah puasa, dia merasa di tempat yang sunyi, dia ingin minum itu air, Allah lihat, gak jadi. Itu luar biasa. Pendidikan puasa yang paling tertinggi muraqabah, melahirkan di dalam diri kita merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu sami'ul basir. Dia maha mendengar, dia maha melihat. Jadi tidak ada riya ibadah puasa. Makanya Allah katakan asyamuli, puasa untukku. Nah, kecuali diceritakan saya tadi puasa. Nah, itu dia bukan dengan amal, dia ceritakan jadi riya. Saya sedang puasa sunnah. Tuh. Bahkan diceritakan di dalam beberapa kitab, dulu ada orang soleh di Kufah, ahli ibadah. Sampai di Kufah itu kenal dia sebagai seorang ahli sujud. Dimanapun masjid, di situ dia pasti sholat. 5 waktu berjamaah. Sholat sunnahnya juga luar biasa. Tiba-tiba setan mulai bermain di situ. Setan bisikkan, kau luar biasa, kau ahli ibadah. Sampai satu ketika ada orang memuji. Sekelompok sahabat-sahabatnya memuji dirinya, itu fulan luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Sholatnya luar biasa. Kemudian terdengar, di saat dia sholat terdengar tuh pujian. Habis salam dia katakan apa? Selain saya sholat, ketahuilah, saya sholat itu saya dalam keadaan berpuasa. Jatuh riya, gugur seluruh amalannya. Puasanya, potensi riyanya tidak ada. Tapi ketika tahadduts, dia ceritakan saya berpuasa, di situ jadi riya. Makna kedua, asyamuli, puasa untukku. Mushtarak fi sifati Rabb. Allah katakan puasa untukku karena puasa itu masuk ke dalam sifatnya Allah. Allah la ya'kul wa la yashrab. Allah tidak makan, Allah tidak minum. Orang yang berpuasa tidak makan, tidak minum. Dia mengikuti sifat Allah, tidak makan dan tidak minum. Maka Allah katakan puasa itu untukku. Makna ketiga, puasa untukku disebutkan oleh para ulama, yaitu mudha'afatul hasanat. Dilipat gandakan pahala. Makanya Allah Ta'ala katakan puasa untukku itu khusus. Yang sangat mulia ibadah, ulama mengatakan sholat 5 waktu lebih mulia dari puasa bulan suci Ramadan. Ya, ibadah sholat itu kesepakatan ulama
ibadah salat 5 waktu afdal minas siyam fi syahri Ramadan, lebih afdal dari puasa di bulan suci Ramadan. Tapi level keduanya puasa. Saking besar pahalanya, Allah katakan puasa untukku. Padahal semua ibadah untuk Allah. Kita sholat juga untuk Allah. Tapi kenapa yang disebut secara khusus puasa untukku? Karena pahalanya tidak ada batasan. Kalau ibadah yang lain ada batasan. Disebutkan melakukan amal ibadah ini 10 kali lipat pahalanya. Sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa la tahdid. Gak ada batasan di situ. Kenapa tidak ada batasan? Disebutkan di surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighairi hisab. Dalam Al-Quran disebutkan, diberikan ganjaran pahala kepada orang-orang yang bersabar tanpa ada perhitungan, bighairi hisab. Kata as-sabirun diartikan oleh para mufassirun as-shaimun, orang yang berpuasa. Kenapa orang berpuasa disebut orang yang bersabar? Li'anna shaima yasbiru nafsahu 'anil mufattirat min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syams. Karena orang berpuasa itu pasti sabar. Dia sabar menahan dirinya, tidak makan, tidak minum, atau melakukan hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai nanti tenggelamnya matahari. Maka masuk ke dalam ayat tersebut, innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kepada orang yang bersabar tanpa ada perhitungan. Makna yang keempat, al-ma'na ar-rabi, puasa untukku artinya adalah bahwa puasa sebagai ibadah yang sangat dimuliakan Allah. Jadi makna untukku dimuliakan li tasyrif wa ta'zim. Sebagaimana masjid kita sebutkan, al-masjid baitullah, masjid rumahnya Allah. Al-Ka'bah baitullah, Ka'bah rumahnya Allah. Wal haqiqah al-buyut kulluha lillah. Padahal secara hakikat semua rumah yang ada di alam semesta ini miliknya Allah. Tapi ketika disebut rumah Allah hanya dikhususkan kepada Ka'bah dan masjid. Kenapa? Karena Allah memuliakan tempat tersebut. Begitu juga puasa. Allah sebutkan puasa untukku karena Allah memuliakan ibadah puasa yang kita lakukan. Makna yang kelima, dan ini makna yang sangat luar biasa. Kalau kita sering mendengar di Mesir, hidup di zaman kita salah satu tokoh ulama ahli tafsir dunia bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dalam tafsirnya Al-Khawatir, faqal mufassirin fi zamanih, beliau mengungguli ulama tafsir di zamannya. Pernah ada yang bertanya kepada beliau tentang arti daripada hadis puasa untukku. Allah nyatakan puasa untukku. Apa makna daripada hadis tersebut? Beliau mengatakan semua ibadah sudah dimanipulasi oleh makhluk untuk makhluk. Semua ibadah dimanipulasi oleh makhluk untuk makhluk. Di dalam sholat kita ada 3 posisi. Ada al-ghaim, berdiri. Ada ar-raqi', ruku. Ada as-sujud, sujud. Ini sudah digunakan menyembah makhluk. Orang-orang Yahudi, mereka ibadahnya di depan tembok atau dinding ratapan. Itu dalam posisi berdiri. Dan dalam sholat juga posisi berdiri. Sudah dimanipulasi untuk menyembah kepada selain Allah. Ruku begitu juga. Mereka ruku ke patung-patung, ke dewa-dewa. Sujud juga demikian. Mereka sujud ke patung-patung berhala. Sudah digunakan untuk menyembah makhluk. Begitu juga apa? Zakat. Dihadiahkan zakat, dikeluarkan zakat, itu pemberian harta. Kepada siapa? Kepada patung berhala. Kepada siapa? Para rahib yang dianggap sebagai orang-orang suci. Diberikan kepada mereka berupa harta. Itu sama dengan zakat. Sudah dimanipulasi untuk digunakan penyembahan kepada selain Allah. Begitu juga ibadah umroh, ibadah haji, tawaf. Orang-orang musyrik juga tawaf.
Dr. Said Ramdan Al-Buti mengatakan mereka orang musyrik tawaf di Ka'bah juga. Di situ ada 300 lebih patung berhala. Tawafnya kepada patung berhala. Ada dalam ibadah haji, ada dalam ibadah umroh tawaf tersebut. Dimanipulasi untuk menyembah kepada selain Allah. Tapi kalau puasa tidak ada sejarah yang menyatakan puasa untuk dewa, enggak ada. Puasa untuk patung tidak. Puasa untuk manusia tidak. Tapi puasa, semua agama ketika melakukan puasa, mereka punya tauhidnya muncul, yaitu puasanya hanya kepada Allah. Nah, sehingga dikatakan as-siyamu li, puasa untukku. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azzibi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.